لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini, yang hingga detik ini masih banyak memberikan nikmat-nikmat kepada kita, yang ketika kita sebagai makhluknya ingin menghitung nikmatnya Allah yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh kita tidak akan sanggup. Salawat dan salam kepada Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat perjuangannya kita dapat mengenal Islam sekarang. Semoga kita adalah bagian dari umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Isra Mi'raj adalah satu peristiwa hebat, satu peristiwa bersejarah yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala itu Nabi sedang bersedih ketika ditinggal oleh kedua orang yang sangat dicintai beliau. Allah menghibur beliau dengan memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan naik Sidratul Muntaha menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan mengambil satu perintah yang sangat amat istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena tak ada satu ibadah pun yang perintahnya langsung dijemput Nabi sallallahu alaihi wasallam selain ibadah ini. Apa itu? Salat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj, itu hanya terjadi dalam satu malam. Hingga ketika beliau mengabarkan berita ini kepada orang-orang, sedikit yang percaya. Abu Bakarlah orang pertama yang membenarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Isra Mi'raj. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu keunikan, ada satu misteri di balik terjadinya Isra Mi'raj ini. Ketika Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad melewati 7 lapis langit. Dan di tiap-tiap lapis langitnya, dari langit 1 sampai langit 7, Nabi Muhammad berjumpa dengan nabi-nabi yang lain. Di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, lalu di langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa, di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Yusuf, di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris, di langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun, di langit keenam dengan Nabi Musa, dan di langit yang tertinggi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah adalah yang maha bijaksana. Tak mungkin Allah menakdirkan sesuatu, menempatkan sesuatu kecuali ada hikmah di balik itu semua. Pertanyaannya adalah, apa hikmah dari urutan para nabi yang Allah letakkan di langit ini? Ternyata kata Syekh Ala, Syekh dari Mesir, Allah ingin menunjukkan bahwa kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah amat mulia. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang manusia jasadnya diciptakan dari tanah.
Maka Allah letakkan pula Nabi Adam di langit pertama sebagai simbol jasad, awal mula penciptaan. Ketika jasad sudah tercipta, maka ditiupkanlah ruh ke dalam jasad itu. Maka Nabi Isa alaihissalam, ruhullah, Allah letakkan di langit kedua sebagai simbol ruh. Setelah ruh masuk ke dalam jasad, maka timbullah kehidupan. Dan Nabi Yahya diletakkan di langit ketiga sebagai simbol kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa dengan Nabi Yusuf berdampingan dengan Nabi Yahya? Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Maka Nabi Yusuf menemani Nabi Yahya di langit ketiga sebagai simbol keindahan. Tak cukuplah seorang manusia hanya bermodalkan berparas indah saja. Seorang manusia harus memiliki ilmu. Maka Allah letakkan Nabi Idris alaihissalam di langit keempat sebagai simbol ilmu. Kenapa dengan Nabi Idris? Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai menulis dengan kalam. Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai menunggangi kuda dan pandai paham tentang ilmu perbintangan. Nabi Idris memang dikenal dengan kecerdasan beliau. Setelah seseorang berilmu, ilmu itu harus pula berhikmah. Maka Allah letakkan Nabi Harun alaihissalam di langit kelima sebagai simbol hikmah setelah Nabi Idris. Setelah seseorang memiliki ilmu dan hikmah, maka seseorang tersebut siap untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimullah Nabi Musa alaihissalam, orang yang pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah letakkan di langit ke-6. Setelah itu semua dilewati, sampailah seorang manusia dalam level yang tertinggi. Apa nama level itu? Level khullah, level kekasih. Maka sang khairullah, kekasihnya Allah, Allah letakkan di langit ke-7. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana bentuk pengagungan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihat, Nabi Ibrahim yang menuju level khullah saja, level kekasih di langit ke-7. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik dari langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha. Begitulah cara Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada semua orang betapa agungnya kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikisahkan saat Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah, meminta ampun, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dengan menyebut nama Muhammad, kata Nabi Adam. Lalu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, dari mana kau tahu nama itu? Allah tanya, bukan Allah tak tahu, Allah Al-Alim, Allah Maha tahu. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, ketika engkau ciptakan aku, engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku, aku melihat nama Muhammad bersanding dengan namamu di tiang arasmu. Aku tak tahu dia makhluk apa, aku tak tahu dia itu siapa, aku tak tahu kapan dia diciptakan, tapi rasanya tak mungkin namanya bersanding dengan namamu di tiang arasmu kecuali dia yang sangat kau cintai. Maka aku pun berdoa memohon ampun kepadamu dengan menyebut nama itu. Beginilah kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitulah cara Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita bahwa kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah mulia. Semoga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah, dan semoga kita adalah bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.